Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi wajibatil hajj. Fasal mengenai kewajiban-kewajiban saat berhaji. Kewajiban atau wajibat ini merupakan jamak dari wajibnya haji. Di ibadah-ibadah yang lain, di episode-episode sebelumnya, rukun dan haji adalah sesuatu yang sama. Ketika kita menyebutkan kewajiban sholat, artinya adalah rukun sholat. Ketika kita menyebutkan kewajiban puasa, artinya rukun puasa. Tapi dalam bab haji, rukun dan wajib berbeda. Haji dan umrah, rukun dan wajib berbeda. Apa perbedaannya? Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, dan apabila salah satunya ditinggalkan, tidak sah, tidak bisa diapapun, dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu rukun. Haji sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Tapi andai kata ditinggalkan, saya barusan bilang apa? Tadi itu rukun. Saya lupa saya barusan ngomong apa. Saya lupa. Tadi rukun, sekarang wajib. Wajib atau wajibat itu tidak boleh juga ditinggalkan. Tapi andai kata ditinggalkan, haji atau umrohnya masih sah. Dengan catatan, teman-teman punya kewajiban untuk membayar dam. Apa itu dam? Denda. Berupa apa? Beda-beda. Bisa berupa kambing, bisa berupa onta, bisa berupa kasih makan fakir miskin, bisa berupa puasa dan sebagainya. Tergantung. Tapi kita akan nggak bahas pendetailan mengenai itu semua. Intinya teman-teman bisa membedakan mana rukun, mana wajib. Rukun tidak sah, tidak bisa dibayar dengan apapun. Wajib juga nggak boleh ditinggalkan. Tapi yang dikata ditinggalkan masih bisa sah. Namun teman-teman punya kewajiban untuk membayar dam. Fahimtum? Wajibatul haji sab'atun. Adapun wajib-wajibnya haji itu ada 7. Yang pertama adalah al-ihramu minal miqat. Ihram, menjadi ihram, melakukan ihram dari mana? Dari miqat. Apa itu miqat? Miqat itu artinya batas awal, atau mungkin bahasa gamenya checkpoint. Checkpoint awal, start awal. Start awal. Start awal ini terdiri dari 2. Bisa start awal berdasarkan waktu yang kita sebut sebagai miqat zamani, atau berdasarkan tempat kita sebut sebagai miqat makani. Nggak perlu kita bahas itu. Nanti ada bab sendiri. Setahu saya ada di bawah. Sunan Hajj. Nah ini nih, ada babnya sendiri nanti ya. Nah, jadi kewajiban berhaji itu harus dimulai dari miqat. Dan tidak boleh melewati miqat. Kalau teman-teman melewati miqat, bisa saja haji atau umrahnya sah. Namun, dengan catatan, teman-teman bayar dam. Boleh dari mana saja, boleh sebelum miqat. Miqat itu batas. Boleh sebelum miqat. Entah rumah atau di jalan, atau di tempat miqat. Yang penting tidak melewati miqat. Sebelum miqat, gas, mantap. Sampurasun. Apa sampurasun? Kok lupa apa itu sampurasun? Di lokasi miqat, bagus. Tapi melewati miqat, enggak boleh. Fahimtum? Kemudian yang kedua, wal mabitu bi Muzdalifah, dan nginap, mabit di Muzdalifah, wa yahsulu bilahzatin ba'da muntasafil lail. Dan mabit tadi itu telah teman-teman gapai, telah teman-teman dapatkan bilahzah, dengan sekejap. Dengan catatan dilakukan kapan? Ba'da muntasafil lail, setelah tengah malam. Jadi begini, ada catatan mabit. Apa arti mabit? Teman-teman berada di Muzdalifah, berada di lokasi. Nanti teman-teman, insya Allah saya doakan teman-teman bisa haji, bisa umroh. Nanti kalian akan datang ke lokasi, nama lokasi tersebut adalah lokasi Muzdalifah.
kalian harus berada di situ. Berapa kadar minimalnya? Lahzah, sekejap. Sekejap kalian berada di situ. Entah kalian kayang berada di situ, berada di atas kendaraan, berada di bawah sambil jalan, sambil salto, sambil pokoknya kalian harus keberadaan tubuh kalian berada di situ. Berada di bumi Muzdalifah. Dilakukan kapan? Setelah wukuf. Setelah tengah malam nahar. Tengah malam yaumun nahri. Nahar itu kapan? 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Baik, lanjut. Wa ramyu jamratil aqabah sab'an yauman nahri. Dan melempar apa? Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah namanya Jamrah Aqabah, gak usah saya terjemahkan. Berapa kali? 7 kali. Kapan? Yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar kapan? Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Paham? Ada yaumun nahar, ada yaumun tasyriq. Yaumun nahar 10 Dzulhijjah. Yaumun tasyriq 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dzulhijjah kapan? Bulan ke-12 dari bulan-bulan Hijriyah. Kemarin saya sudah suruh kalian untuk menghafalkan. Sudah dihafalkan belum? Sudah dihafalkan belum? Belum. Kalau belum dihafalkan, matikan dulu. Matikan video ini segera. Nggak usah Fafifu, langsung matikan. Langsung buka Google, tulis bulan-bulan Hijriyah, hafalkan. Setelah teman-teman hafal, baru masuk ke video ini. Saya tidak merestui teman-teman melanjutkan video ini. Serius. Nggak boleh ketawa. Saya tidak merestui teman-teman melanjutkan video ini kecuali teman-teman telah betul-betul dengan lancar menghafal bulan-bulan Hijriyah. Saya tidak merestui kalau melanjutkan video ini kecuali teman-teman telah menghafal bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Qamariyah. Apa bulan-bulan Masehi teman-teman hafal? Itu bulannya orang-orang Kristen itu. Kita umat Islam, kita punya syiar. Dan salah satu dari syiar kita adalah bulan-bulan Hijriyah yang harus teman-teman hafalkan. Masa? Santai. Hafalkan. Oke, jangan lanjut video ini kecuali teman-teman telah menghafalkan. Barakallahu fikum. Oke, dan bagi teman-teman yang sudah hafal, kita lanjutkan. Oke, melempar jamrah Aqabah pada 7 kali pada hari Nahar. Jamrah Aqabah ini juga disebut sebagai Jamratul Kubra. Waktunya bermula dari kapan? Waktunya bermula dari tengah malam Yaumun Nahar. Tengah malam Nahar, bukan Yaumun Nahar. Tengah malam 10 Dzulhijjah. Dengan catatan setelah wukuf. Lanjut. Wa ramyul jamarati thalathi ayyam at-tasyriq. Dan melempar jumrah yang 3 pada hari tasyriq. Jumrah yang 3 ini apa? Jumrah yang 3 nanti teman-teman ketika haji ada pelangnya. Ada jimar salas. Ada 3. Ada jamrah kubra, jamrah wusta, jamrah sughra. Oke, ada 3 nanti. Jamrah sughra atau mungkin bahasa lainnya adalah jamrah ulia. Kemudian ada jamrah wusta, kemudian ada jamrah al-aqabah al-kubra. Ada pelangnya sendiri nanti. Teman-teman harus melempar setiap hari. Setiap hari kapan? Setiap hari tasyriq. Kapan hari tasyriq? 11, 12, 13. Kapan itu? Dari zawal. Apa itu zawal? Zuhur. Apa itu zawal? Tergelincirnya matahari. Kapan tergelincir? Cek video sebelumnya. Saya sudah sempat bahas waktu-waktu sholat. Teman-teman nggak murojaah. Sudah ada waktu zawal. Ya, dimulai dari waktu zawal. Dan perihal melempar jumrah ini tentu saja ada ini teman-teman. Ada syarat-syaratnya. Tapi nggak akan kita bahas sekarang. Di antara syaratnya teman-teman harus melempar 7 kali. Kemudian apa lagi? Di antara syaratnya juga qasdur ramyi. Itu juga merupakan syaratnya. Jadi saat teman-teman melempar, teman-teman harus niat melempar. Bukan tiba-tiba kalian pegang batu terus ada yang nyenggol kalian ternyata masuk ke tempat jamrah tadi itu tidak cukup. Harus ada niat melempar. Dan seterusnya. Udah. Nanti ketika kalian haji diajarin kok sama mutawifnya. Wal mabitu biminan layali at-tasyriq.
dan mabit. Mabitnya gak cuma di Muzdalifah, ada juga mabit di Mina. Mina di mana? Nanti ketika kalian haji atau umroh pasti diantar sama mutawifnya insya Allah. Kapan? Pada malam-malam tasyrik. Apakah harus setengah malam? Tidak. Mu'dham. Cukup apabila teman-teman sudah lebih dari setengah malamnya nanti. Jadi anggap aja malam hari itu 12 jam. Teman-teman harus lebih dari 6 jam. Walaupun 6 jam 1 detik, itu cukup. 6 jam 1 detik berada di lokasi Mina. 6 jam 1 detik berada di Mina. Kapan? Pada 3 hari Yaumut Tasyrik, 11, 12, 13. Kalau teman-teman tidak melakukan nafar awal. Jadi ada 2 nafar nanti. Kalian punya 2 pilihan. Pilihan pertama disebut sebagai nafar awal, pilihan kedua disebut sebagai nafar thani. Nafar awal, teman-teman keluar pada tanggal 12 Dzul Hijjah. Nafar thani, teman-teman keluar pada tanggal 13 Dzul Hijjah. Bingung? Makanya insya Allah nanti teman-teman haji semua. Saya yakin, maaf lu dah. Saya yakin, ya Allah. Usah, biarin. Cuci dulu. Saya yakinnya teman-teman semua ini nanti akan haji. Biidznillahi ta'ala. Yakin, saya yakin. Kalian jangan pesimis. Oh, rumah saya masih kecil, saya keluarga. Enggak. Jangan pesimis. Optimis. Saya sendiri, walaupun gak kenal sama kamu, saya yakinnya, kamu suatu saat akan haji. Kamu suatu saat akan haji. Atas izin Allah. Gak ada yang mustahil. Yakin, teman-teman. Gak tahun besok, tahun depannya lagi. Gak tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Pokoknya saya, optimis sekali. Semua teman-teman yang menonton video ini akan berangkat haji. Biidznillahi ta'ala. Mungkin kita akan bertemu di bumi Muzdalifah, di bumi Mina, di bumi Arafah, di Masjidil Haram. Ketemu. Bismillah. Berdoa saja teman-teman. Ya Allah, ya Rabb. Kemudian selanjutnya adalah wattaharruzu an muharramatil ihram, dan menjaga diri dari berbagai macam sesuatu yang dilarang pada saat ihram. Ini nanti ada bab khususnya. Apa saja larangan-larangan ihram. Wa tawaful wada'i, dan melakukan tawaf wada'. Apa itu tawaf wada'? Tawaf yang teman-teman lakukan sebelum meninggalkan Makkah. Jadi teman-teman nanti packing semua sudah siap, tawaf dulu, habis tawaf langsung packing tadi bawa langsung berangkat ke bandara, pulang. Begitu teman-teman. Sudah? Selesai? Oh, kita lanjut saja. Wajibatul umrah. Tadi itu kewajiban haji. Sekarang wajibatul umrah. Wajibatul umrah dikit. Kewajiban umrah apa? Wa wajibatul umrati thnani. Adapun kewajiban umrah ada 2. Apa saja? Yang pertama adalah al-ihramu bil miqati, melakukan ihram dari miqat. Wa taharruzu an muharramatil ihram, dan menjaga diri dari berbagai macam larangan-larangan ihram. Ya udah. Nggak perlu saya detailkan karena tadi sudah dibahas. By the way, ketika disebut miqat ini saya sudah bahas tadi kan. Oh enggak lah, nggak usah dibahas. Nanti episode kedepannya kita akan bahas miqat, oke? Karena sudah ada bab khususnya. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.